Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwani Anjali dengan NIM L1A119158 dari R004 dengan mata kuliah Ekologi Hutan. Hutan hujan tropis adalah sesuai dengan namanya, hutan yang terletak di garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Hutan hujan tropis dapat dijumpai hampir di sepanjang garis khatulistiwa, tepatnya di Asia, Australia, dan Papua Nugini, Afrika Tengah, Afrika Barat, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Posisinya yang tepat berada di tengah menyebabkan bioma ini. Ciri-ciri bioma hutan hujan tropis yang mempunyai pohon yang tinggi dan berdaun lebat, tumbuhan epifit yang menempel di pepohonan, mempunyai vegetasi tanaman berlapis, memiliki kelembapan udara yang tinggi, serta terdapat genangan air di dasar hutan. Hutan hujan tropis merupakan suatu bioma hutan yang selalu basah sepanjang tahun. Artinya, hutan tersebut selalu diguyur hujan dengan curah hujan sekitar 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan tingginya tingkat kelembaban pada bioma ini. Suhu udara di hutan hujan tropis berkisar 20 sampai 34 derajat Celcius. Jenis tanah hutan hujan tropis didominasi oleh tanah aluvial, pedosol, latosol, dan juga regosol. Tingkat kesuburan tanah diperlukan pada pengembangan tanah. Di dalam ekosistem hutan hujan tropis terdapat lebih dari 2.500 spesies flora. Salah satunya adalah pohon jati, pohon pinus, pohon anggrek, pohon mahoni. Jenis fauna yang hidup dalam ekosistem hutan tropis. Ciri khas memiliki warna-warna cerah dan pola yang tajam, suara keras, serta makan buah-buahan seperti monyet, gajah, macan, babi rusa, tapir, burung kasuari, burung nuri hitam, burung merpati Nicobar, dan masih banyak lagi. Kali ini saya akan menjelajahi hutan dataran rendah hujan tropis yang ada di Provinsi Jambi. Hutan dataran rendah merupakan hutan yang berada di dataran rendah antara 5 sampai 1000 mdpl. Dapat kita lihat banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dapat kita temui di hutan dataran rendah. Banyak sekali seperti liana dan mendapatkan cahaya matahari serta kelembapan udara yang cukup tinggi. Namun ini memang sedikit kurang lebat atau bisa dibilang tidak rimbun karena pohon-pohon besarnya sudah banyak yang ditebang. Mari kita menjelajahi hutan dataran rendah ini. Ada beberapa orang yang menanaminya dengan sawit, namun ditinggalkan begitu saja dan mulai kembali semak dan kembali ditumbuhi oleh liana. Hutan dataran rendah memiliki ciri khas yaitu curah hujan yang setiap tahunnya stabil, temperatur yang tinggi antara 18 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius, memiliki kondisi tanah yang relatif subur. Jika tergenang air, maka dataran rendah tidak akan digenangi oleh air dalam waktu yang lama. Ciri khas yaitu memiliki kawasan yang kaya akan vegetasi makhluk hidup yang beragam, baik biotik maupun abiotik. Dalam 1 hektar dataran rendah dapat dihuni oleh 100 sampai 200 jenis tumbuhan. Pepohonan tumbuh rapat dan lebat serta selalu hijau di sepanjang tahun. Biasanya pepohonan yang berfamili Diptera Carpaceae
Dan adapun marga dari famili Vetica, Drybaranops, Chotilelodium, Sorea, Balanchonocarpus, Hopea, Parasorea, Dipterocarpus, dan Anisoptera. Dan juga kita dapat menemukan Euphorbiaceae. Pohon berukuran besar hingga kecil ditumbuhi banyak tumbuhan herba, epifit, perayap, pemanjat, dan semak-semak dapat kita temui di daerah dataran rendah ini. Dataran rendah ini biasanya memiliki pohon yang paling tinggi sekitar 30 cm, lapisan kanopi sekitar 24 meter sampai 36 meter. Lapisan tajuk bawah disusun oleh tumbuhan-tumbuhan yang tertekan yang mendapatkan sedikit cahaya matahari. Terlihat banyak sekali tumbuh-tumbuhan epifit dan tumbuhan perayap, pemanjat, serta semak-semak yang memenuhi daerah-daerah dataran rendah yang sedang kita telusuri ini. Kita hanya menemukan beberapa pohon yang besar dan tinggi sekitar 30 meter atau lebih, tentu hanya satu atau dua. Hutan dataran rendah ini merupakan bagian dari hutan hujan tropis, ya, memiliki pengertian yang tidak beda jauh dari hutan tropis. Hanya saja hutan dataran rendah di Indonesia saat ini mulai terancam karena sudah banyak masyarakat yang membuka lahan di daerah dataran rendah karena lebih stabil dan mudah untuk dilakukan penanaman atau pembangunan, sehingga lahan dataran rendah di Indonesia sangat berkurang. Di Provinsi Jambi, hutan dataran rendah hanya ditemukan paling besar di daerah antara perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan yang saat ini dijadikan oleh pemerintah Jambi sebagai hutan harapan yang sedang dalam proses perbaikan. Semoga saja hutan ini segera membaik dan kita harus menjaga hutan kita. Dalam perjalanan kita menemukan sebuah pohon yang lebih besar dari pohon-pohon yang lainnya, yang bisa dikatakan tajuk teratas dari dataran rendah yang kita telusuri. Kita akan mencari dataran yang sedikit lebih tinggi agar kita dapat melihat seperti apa kondisi tajuk-tajuk hutan dataran rendah yang sedang kita telusuri ini, dan kita akan dapat melihat tajuk-tajuk dataran rendah ini sudah tidak terlalu tinggi lagi, dan tapi semoga saja hutan dataran rendah kita ini tetap bertahan. Saya menemukan sebuah pohon yang besar, lebih besar dari pohon sebelumnya, dan ini berada di sedikit ketinggian dari dataran yang telah kita telusuri sebelumnya. Dari sini kita dapat melihat beberapa tajuk-tajuk dari hutan dataran rendah. Lihat di belakang saya itu adalah tajuk-tajuk hutan dataran rendah yang sebelumnya kita lewati.
Mari Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.